Halo, aku Amanda Sesa. Aku mau ucapin selamat Hari Tani tahun 2020. Bagi aku, para petani adalah pahlawan bangsa yang patut diapresiasi atas kerja kerasnya karena mereka rela berjuang di garda terdepan demi mencukupi kebutuhan pangan kita. Terima kasih banyak para petani dan semoga para petani kita bisa makin sejahtera. Saya Prilly Konsina, saya ingin mengucapkan selamat Hari Tani 2020. Petani adalah pahlawan bangsa. Merekalah yang berjuang di garda terdepan untuk mencukupi pangan kita. Terima kasih petani, semoga petani di Indonesia makin sejahtera. Petani merupakan penopang kehidupan bangsa. Berdasarkan Kepres nomor 169 1963 tanggal 24 September ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional. Hal ini menandakan pentingnya peran dan posisi petani sebagai entitas bangsa Indonesia. Untuk terus menginspirasi para petani di seluruh Indonesia, inilah 17 sosok petani inspiratif Indonesia. Hai Tani Lovers. Berikut ini kami tampilkan 17 petani Indonesia yang mampu menginspirasi melalui sejumlah inovasi teknologi dan juga berprofit. Sofyan Adi Cahyono, petani 25 tahun ini merupakan lulusan Fakultas Pertanian Universitas Satya Wacana Salatiga. Pemuda asal kaki Gunung Merbabu ini sukses menjalankan usaha sayur organik dengan keuntungan 300 juta rupiah per bulannya. Selanjutnya adalah Sandi Okta Susila. Pemuda 26 tahun ini menjadi penggerak 373 petani dan berhasil mengelola 120 hektar lahan sayuran. Omset rata-ratanya dalam sebulan mencapai 500 juta rupiah. Sandi Pranata, pemuda asal Indramayu. Ia memilih untuk terjun ke bisnis budidaya ras ayam pedaging dengan fasilitas 2 kandang closed house modern bermuatan 46.000 ekor ayam. Amanda Susanti, Dara berusia 29 tahun ini sukses mendirikan aplikasi terobosan sayur box yang memudahkan pengantaran produk pertanian segar langsung ke rumah konsumen. Nur Agis Aulia, petani berusia 31 tahun ini sukses meraup ratusan juta rupiah dalam sebulannya melalui usaha pertanian dan peternakan di Serang, Banten bernama Jawara Farm. Gestinus Sino, petani muda asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ia berhasil menjalankan bisnis sayuran dan juga buah organik, menembus supermarket ternama di Indonesia. Raga, petani labu madu asal Tasikmalaya. Ia berpenghasilan bersih 15 juta rupiah sekali panen dengan produktivitas 3,5 ton dari total 1.000 pohon. Petani asal Jember, Jawa Timur, Salman Alfarizi. Ia mampu meraup ratusan juta rupiah per bulan melalui agribisnis dan pelatihan metode kultur jaringan bernama Salman Agrofarm. Stefanus Rangga Santoso, ia adalah petani asal Kudus, Jawa Tengah yang berhasil memanfaatkan teknologi greenhouse untuk melon premium berkualitas ekspor ke Singapura. Munsir, petani milenial asal Banda Aceh. Ia berhasil mengelola kebun kopi yang hasilnya disalurkan ke kedai-kedai di Banda Aceh maupun di daerah lainnya. Yance Maring, petani 25 tahun asal Nusa Tenggara Timur. Ia berinovasi mengolah lahan pertanian cabai menggunakan irigasi tetes yang dikendalikan melalui smartphone. Muhammad Puji Hendrianto, petani asal Grobogan, Jawa Tengah, sukses mengolah kebun kelengkeng dan tanaman bawang merah seluas 7 hektar dengan omset ratusan juta rupiah. Seorang petani bawang merah milenial Heri Suroso, ia bisa meraup keuntungan hingga lebih dari 900 juta rupiah dengan bertanam bawang merah seluas 1,5 hektar. I Gede Arta Sudiarsana, ia merupakan petani milenial dengan omset 20 juta rupiah per bulan melalui budidaya jamur. Pri Menix Day, ia adalah sarjana muda Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor yang merintis bisnis dengan brand Aiko dengan keuntungan ratusan juta rupiah. Rendra Labde, ia adalah petani muda yang menyulap 2000 ton sampah
menjadi 80 ton pakan ternak dan pupuk organik setiap hari dengan total nilai ratusan juta rupiah per bulannya. Eko Kristanto adalah peternak muda yang sukses beternak kambing jenis Jawa dan peranakan Etawa dengan omset jutaan rupiah per bulannya. Nah, demikian Tani Lovers, 17 sosok petani milenial dari Indonesia. Semoga bisa menginspirasi Tani Lovers semua di rumah.
berpegangan tangan, bahu-membahu memajukan pertanian. Saudara-saudara dan hadirin sekalian, di tengah pandemi COVID-19, sektor pertanian telah membuktikan keandalannya sebagai penopang perekonomian bangsa. Kami pertumbuhan 2,19% years. Pada Januari kinerja tersebut membuktikan pada masa pandemik petani menjadi pahlawan yang menjaga perekonomian Indonesia. Terima kasih petani. Saudara dan hadirin sekalian. Transformasi pertanian mau atau tidak mau memang akan mengubah cara kita menjalani manajemen usaha pertanian. Tidak dengan cara lama dalam menyelesaikan masalah peningkatan produktivitas, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Pada Hari Tani Nasional, saya berharap akan lahir aktor-aktor hebat dalam dunia pertanian Indonesia di seluruh kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Titip Pak Gubernur, titip para bupati, titipkan pada para camat, para kepala desa lurah. Pertanian sesuatu yang menjanjikan pasti bagi kehidupan rakyat yang makin baik. Temukan tokoh-tokoh tani yang mampu menjadi engineering, menjadi prima kekuatan, melakukan social engineering pertanian. Kalau di setiap kabupaten, setiap provinsi lahir tokoh-tokoh milenial tani seperti apa yang telah pernah dilihat di beberapa tempat, yang lain ikut tergerak. Ada yang mendapatkan 1 bulan 80 juta, ada yang mendapatkan 200 juta, ada yang mendapatkan 400 juta dalam 1 bulan. Mereka berkelompok. Petani muda itu memiliki intuisi yang lebih tajam dari kita-kita ini. Petani milenial itu memiliki network yang kadang-kadang di luar batas kemampuan memprediksi apa yang dia miliki. Digitalisasi, pendekatan-pendekatan global telah menyatukan mereka dalam mendunia. Kalau para gubernur, kalau para kepala dinas, para bupati dan kepala dinasnya menemukan dan mendorong petani-petani milenial, maka kekuatan pertanian akan bertambah lebih baik. Kami berharap jajaran dirjen teknis maupun badan yang ada terus mendorong agar petani-petani muda akan tampil di setiap aktivitas pertanian. Di hortikultura harus ada, di tanaman pangan harus ada, di perkebunan harus ada, di peternakan harus ada, dan tentunya
dalam kekuatan Kosra Tani yang ada di kecamatan, di BPP, mereka harus mampu dilatihkan oleh kita semua. Kami berharap dan mengundang buyers, kami mengundang integrator dan para pengusaha besar, ikutlah melatih pertanian, terutama yang mereka yang selama ini terlibat mengolah hasil-hasil pertanian, mengindustrikan pertanian. Jangan diam, jangan tunggu di muara, dan jangan marah di muara. Hadirlah dari hulu ke hilir, sehingga kita bisa menikmati hasil pertanian ini untuk bisa memberikan jaminan hadirnya ekonomi Indonesia yang pasti makin baik. Saya percaya pertanian di satu desa yang tumbuh dengan baik, semangat PPL-nya yang kuat, akan membuat kecamatan menjadi kuat, akan memperkuat ekonomi kecamatan yang ada. Saya percaya kalau pertanian dalam kecamatan di bawah Kosra Tani mampu menjadi social engineering, menjadi penyemangat, menjadi transfer of knowledge, menjadi pelatihan keterampilan lapangan yang ada, bahkan di sana buka lapak dan sejenisnya hadir, maka distribusi berbagai hal yang berkait di pertanian mampu kita singkatkan penyampaiannya. Kita berharap dengan hadirnya Kosra Tani dan bentuk-bentuk yang diperkuat di kecamatan yang ada oleh para bupati, para gubernur, besok petani kita mampu mendapat pasar yang lebih pasti dari apa yang ada. Memutus mata rantai perdagangan yang terlalu panjang, yang selama ini dirasakan pertanian bagi petani, bagi penyuluh, bagi seluruh jajaran pertanian berteringat di on-farm terlalu besar, tapi keuntungan lebih banyak dari mereka yang melakukan tahapan perdagangan yang terlalu panjang. Pak Sekjen, maafkan saya harus bilang ini. Mari kita putus mata rantai itu dengan menghadirkan Kosra Tani sebagai sumber informasi, sumber data pertanian, dan dari sanalah terjadi transaksi pertanian antara pasar langsung kepada petani. Kalau ini mampu dilakukan, maka tentu saja pasok dan mata rantai yang terlalu panjang mampu kita putuskan. Itulah pentingnya Pak Gubernur, itulah pentingnya Pak Bupati bersama Menteri Pertanian tentu memperkuat upaya-upaya memotong mata rantai yang panjang, memperdagangkan kertas jauh lebih banyak untungnya dari kita yang berkeringat di dalam lahan-lahan pertanian yang ada. Ini tentu hanya sebuah konsepsi. Perwujudannya hanya ada kalau ada kebersamaan yang ada. Mari kita wujudkan pertanian yang besok harus lebih maju, lebih mandiri, dan lebih modern. COVID-19 ini adalah menjadi tantangan. Saya senang dengan perintah Bapak Presiden yang selalu mengatakan manfaatkan COVID ini untuk menghadirkan semangat yang lebih kuat. Jangan bekerja biasa-biasa saja. Lakukan langkah extraordinary. Lakukan langkah extraordinary. Kemajuan tidak seperti membalik tangan. Tidak, kemajuan bukan hanya retorika dari bicara pidato seperti apa yang saya sampaikan. Dia membutuhkan keringat, membutuhkan semangat, dan membutuhkan kebersamaan semua pihak. Saudara sekalian yang sama saya hormati, hal yang sama kepada seluruh pimpinan perbankan yang ada, baik pusat maupun daerah, terlibatlah di dunia pertanian. Pertanian sesuatu yang pasti dan menjanjikan. Kalau kita mau beli baju, boleh tunda tahun depan. Kalau kita mau beli kipas angin dan AC,
boleh tunda masa depan ke besok, boleh tunda ke tahun depan. Kalau mobil motor kita mogok, cuci businya, perbaiki karburator, dan kemudian pelan-pelan di starter, kalau perlu dorong sampai dia bunyi. Tapi kalau makan, saudara, tidak ada kata menunda. Orang yang lapar bisa menjadi tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini tanggung jawab bukan hanya Kementerian Pertanian, tanggung jawab bersama. Oleh karena itu kepada pimpinan-pimpinan perbankan melalui Hari Tani ini saya berharap tidak segan, tidak terlalu sulit lagi, tidak ribet banget membuat perguliran dana kepada para petani yang ada. Saya berharap jaminan PPL, jaminan dinas-dinas pertanian cukup. Menteri Pertanian siap menjadi bagian dari jaminan pertanian. Yang terakhir saya titipkan kepada seluruh jajaran eselon 1. Tahun depan saya berharap kita masuk kepada hadirnya mekanisasi yang lebih intens di seluruh provinsi dan kabupaten ini. Tanpa teknologi dan mekanisasi, maka produktivitas tidak bisa kita rubah secara signifikan. Kita membutuhkan teknologi, kita butuhkan mekanisasi, dan tahun depan kita masuk seperti itu. Pak Sekjen, saya titipkan pikiran itu. Tahun depan itu mekanisasi lebih intensif sehingga akselerasinya bisa lebih tinggi. Paling tidak mekanisasi yang baik membuat losisnya makin rendah. Kalau semua dilakukan secara manual, losisnya pasti terjadi di atas 9 sampai 13%. Dengan mekanisasi, losisnya bisa diturunkan sampai losis itu kehilangan hasil sampai di bawah 5 sampai 3%. Saya kira jangan kita buang ini. Kalau begitu, sisa ini perbankan bisa ambil. Kalau begitu, gulirkan uangmu di mekanisasi pertanian. Kalau BRI mau, kita tanda tangan. Aku bicara apa adanya lah, supaya bisa lebih clear. Karena besok, ya, insya Allah tahun ini pertanian akan mampu menyangga apa yang ada menjadi harapan dan rakyat. Kami jaga kebutuhan rakyat yang ada sesuai perintah Bapak Presiden. Tahun depan, tantangan yang kita tidak bisa prediksikan, apakah makin baik atau tidak. Tapi bagi kami di pertanian, tidak ada pertanian yang harus jeda. Maafkan saya Pak Dirjen, Pak Kepala Badan, Kementerian Pertanian, tidak ada pertanian yang harus istirahat. Tidak ada. Hari Minggu pun di dalam kondisi yang seperti ini, tetap pertanian harus kerja. Minimal melakukan monitoring dan deteksi terhadap semua sektor-sektor dasar pertanian. Kenapa? Tidak ada orang yang istirahat makan kecuali puasa. Oleh karena itu pertanian tidak boleh istirahat. Yang lain boleh tidur nyenyak. Apalagi di situasi COVID seperti ini. Apalagi sudah ada perintah Bapak Presiden untuk melakukan langkah ekstra ordinary mempersiapkan pertanian. Kalau begitu, perintah saya sebagai Menteri Pertanian kepada seluruh jajaran Kementerian Pertanian, tidak ada waktu jeda. Lakukan semaksimal mungkin, melakukan akselerasi seperlunya untuk menghadirkan pertanian yang makin baik. Pasti saja membutuhkan keringat, membutuhkan langkah, membutuhkan bahkan pengorbanan waktu yang cukup, bahkan membutuhkan pengorbanan perasaan mungkin saja seperti itu. Tapi ingat, pertanian adalah kebutuhan makan seluruh rakyat Indonesia, dan makan itu adalah menjadi bagian dari ibadah kita sama-sama. Selamat Hari Ulang Tahun Pertanian, selamat Hari Pertanian Indonesia. Terus bersemangat, dan semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya pada kita semua, sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai dengan baik demi cita-cita mewujudkan sekali lagi pertanian yang maju, mandiri,
dan modern. Ridho Allah bersama kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas arahan Menteri Pertanian Republik Indonesia. Kami mohon kesediaan Bapak untuk melakukan pemotongan tumpeng dalam rangka syukuran Hari Tani Nasional tahun 2020. Turut didampingi Eselon 1 untuk mendampingi Menteri Pertanian Republik Indonesia melakukan pemotongan tumpeng dan juga Bapak Sekjen. Kami undang perwakilan petani Indonesia untuk bergabung bersama dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia. Silakan kepada Bapak Petani, Pak, boleh bergabung di sebelah Menteri Pertanian. Kami mohon nanti semuanya tetap social distancing ya Laras ya. Betul sekali. Sudah siap? Kita Sudah countdown Laras ya. Countdown udah siap? Kita hitung 3, 2, 1. Nanti Menteri Pertanian akan melakukan pemotongan tumpeng. Sebelumnya mungkin dibuka dulu tumpengnya supaya siap ya. Ya. Aku penasaran nih, dan kira-kira potongan pertama ini akan diberikan sama siapa ya? Kita lihat nanti, ini adalah bentuk rasa syukur peringatan Hari Tani Nasional 2020. Dan ketiga kesini Kita untuk turut melihat. bergabung untuk melihat, sedang dipersiapkan. Dan tentunya ini merupakan sebuah rasa syukur dan pemaknaan yang mendalam untuk Hari Tani Nasional 2020. Sudah siap? Kita hitung mundur. 3, 2, belum sepertinya Laras. Semangat ya hari Terlalu ini. semangat. Sedang dikondisikan dulu oleh panitia. Ini tumpengnya sangat-sangat luar Menarik biasa. ya, Ini warnanya. melambangkan kesuburan Indonesia. Betul sekali. Baik, sudah siap? Kita akan hitung bersama. Sama-sama. Mohon dibantu para hadirin. Kami hitung mundur. 3, 2, 1. Selamat Hari Tani Nasional 2020. Menjenguk nenek ke panti jompo. Cakep, Sore-sorenya jalan-jalan. cakep. Bersama dengan Bapak Syahrul Yassin Limpo, mari kita bangun pertanian. Wah, keren banget. Tepuk tangan sekali lagi. Kira-kira tumpeng ini akan diberikan ke siapa potongan pertamanya Laras? Feeling aku sih bakal pertanian, perwakilan dari petani ya. Perwakilan dari petani ya. Kita akan lihat ini Menteri Pertanian kita sedang memilihkan lauk pauknya, sayurannya Yang supaya sehat. semakin subur begitu ya. Betul sekali. Berikan tepuk Tepuk tangan tangan. Bapak Ibu semuanya. Spesial diberikan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk perwakilan petani-petani kita. Petani perempuan kebanggaan Indonesia. Dan berikutnya kembali Menteri Pertanian langsung memotong tumpengnya dan menyiapkan Ya, secara langsung. spesial untuk perwakilan petani Indonesia yang berikutnya. Kita juga doakan ya semoga para petani Indonesia sehat, sukses, dan semakin maju, sejahtera, menyediakan kebutuhan pangan untuk masyarakat Indonesia. Betul. Berikan tepuk tangan untuk petani Indonesia. Bapak, kami mohon juga untuk nanti berfoto bersama ya Betul dengan sekali. tumpeng yang sudah dipotong. Nah ini sepertinya Pak Menteri motong tumpengnya lagi, kira-kira buat siapa Laras? Wah, siapa ya? Pastinya buat rekan kerjanya yang Wah, turut ini- membangun pertanian di tanah air. Betul sekali. Laras, kalau kamu sendiri di Indonesia, apa sih yang paling dibanggain dari pertanian? Kalau aku itu tertarik dengan urban farming. Wah, Nah, ini diberikan sebelumnya untuk tepuk tangan dulu. Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bapak dan Ibu boleh berfoto bersama Bersama, Pak, silakan untuk diatur posisinya, Tetap berfoto. menjaga jarak. Sekali lagi berikan tepuk Tepuk tangan tangan yang meriah. untuk peringatan Hari Tani Nasional 2020.
Masih dalam rangkaian peringatan Hari Tani Nasional 2020, kami akan temani Menteri Pertanian kita untuk panen sayuran, Laras, dan Betul juga para sekali. hadirin. Dan tentunya ini merupakan panen serentak di kawasan P2L yang juga dilakukan oleh para petani dari seluruh Indonesia melalui sambungan virtual. Nah, telah siap rekan kami yang akan menuju. Teman kita sudah siap di sana, tapi Betul, Bapak tapi- sepertinya akan mempersiapkan diri dulu. Mempersiapkan, betul Dan kita sekali. tentunya mau menyapa teman-teman dari seluruh Indonesia untuk turut menyaksikan panen bersama secara virtual yang dilakukan Menteri Pertanian Pertanian Republik Republik Indonesia Indonesia. dengan seluruh petani di Indonesia melalui sambungan virtual. Kepada Vika Novianti. Silakan rekan kita Vika Novian. Menteri Pertanian Republik Indonesia akan melakukan panen serentak bersama dengan kelompok P2L di seluruh Indonesia yang secara virtual akan bersama-sama kita akan lakukan. Iya, saat ini telah hadir secara virtual untuk panen bersama dengan Pak Menteri, yaitu Wakil Gubernur Gorontalo, Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat, Ketua Tim Penggerak PKK Nusa Tenggara Barat, Bupati Tulung Agung Jawa Timur, Bupati Kerom Provinsi Papua, Bupati Baru Provinsi Sulawesi Selatan, Bupati Buru Provinsi Maluku, Bupati Aceh Tengah Provinsi Aceh, Bupati Lampung Tengah Provinsi Lampung, Bupati Bengkalis Provinsi Riau, Bupati Banjarbaru Provinsi Kalsel, Bupati Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati Polewali Mandar Sulawesi Barat, dan Wali Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta. Kami ucapkan selamat datang Menteri Pertanian Republik Indonesia Pak Syahrul Yassin Limpo beserta jajaran Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan kami meminta kepada Pak Menteri untuk menyapa dan mengajak kelompok P2L untuk bersama-sama bersiap-siap melakukan panen secara serentak. Kita hitung, akan saya pandu dengan hitungan ketiga, dan Pak Menteri beserta kelompok P2L untuk bersiap-siap. Oke. Ya, sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan panen secara serentak oleh kelompok P2L secara virtual bersama di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bagaimana, semuanya sudah siap? Oke, masih dalam proses persiapan sepertinya. Dan teman-teman pekarangan pangan lestari juga harus ya bersiap-siap karena saat lagi Pak Menteri akan segera menunjukkan hasil panennya. Oke, dalam hitungan ketiga ya, semuanya siap ya? Oke, 1, 2, 3. Oke. Mari kita sama-sama saksikan hasil panen serentak bersama dengan pekarangan pangan lestari di 34 provinsi. Iya, ada kebanggaan tersendiri ya bisa panen aneka sayuran segar dari pekarangan, di mana dijamin aman dan sehat untuk dikonsumsi. Ya, dimohon kepada Pak Menteri untuk menunjukkan hasil panennya. Dan kepada teman-teman media maupun teman-teman yang mengambil gambar untuk tetap menjaga jarak atau social distancing. Ya. Teman-teman yang di P2L juga bisa menunjukkan hasil panennya. Oke. Selanjutnya kepada Pak Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk tidak beranjak, karena selanjutnya kita akan mengumumkan pemenang penghargaan pekarangan pangan lestari. Mas, iya. Sekali. Iya, Pak, dimohon untuk tidak beranjak dulu Pak, karena kita akan
mengumumkan pemenang penghargaan P2L. Iya. Ya. Selanjutnya akan kami bacakan pemenang penghargaan Pekarangan Pangan Lestari tahun 2020. Juara pertama KWT Karya Tani Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Juara kedua KWT Sumber Rezeki Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Juara 3 KWT Melati Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Ya, selanjutnya kami silahkan kepada Pak Menteri Pertanian, Bapak Syahrul Yassin Limpo beserta jajaran Eselon 1 untuk mengunjungi pameran sejumlah produk pertanian dan pangan lokal hasil karya anak bangsa yang sudah kami siapkan di kawasan Kebun Edukasi Kementerian Pertanian. Ya, perlu kami informasikan bahwa hadiah bagi para pemenang, juara pertama mendapat bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian senilai 50 juta. Kemudian juara kedua bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian senilai 40 juta rupiah, dan juara 3 bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian senilai 30 juta rupiah. Kami ucapkan selamat bagi para pemenang Lomba Pekarangan Pangan Lestari terbaik tahun 2020. Ya, demikianlah rangkaian acara peringatan Hari Tani Nasional tahun 2020. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur, kemudian dari Ketua Tim Penggerak PKK, serta Bapak Bupati dan Wali Kota yang sudah hadir dalam acara panen bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia. Ya, saya Vika Novianti beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sekali lagi Dirgahayu Tim Tani Nasional ke-57. Petani Indonesia maju, mandiri, modern.